Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema banyak orang mengajarkan ma'rifatullah tapi ternyata mempersekutukan Allah. Beberapa pendapat dari mereka yang pendusta itu, ada yang berkata bahwa orang ma'rifat itu tidak sholat. Hal itu bertentangan dengan banyak firman-firman Allah. Di dalam surat Toha ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pada firman yang barusan saya bacakan itu adalah anjuran dari Allah untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat, untuk mengingat Allah. Dan sebaliknya, keadaan orang yang beriman, orang yang makrifat kepada Allah, yang mengenal Allah, mengenal syariatnya, peraturan bab yang halal dan yang haram yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal asmanya, sifatnya, dan af'alnya, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tidak hanya Allah yang menganjurkan untuk sholat, Rasulullah SAW pun bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 257 tentang dampak keburukan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Beliau bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Di dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, beliau bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Tidak hanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam kitab para wali pun ada anjuran sholat. Seperti halnya dalam kitab Risalah Al-Gautsiyah milik waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali. Allah berkalam hakikat kepada beliau, wahai penolong agung, orang yang kehilangan sholatnya adalah orang yang tidak mi'raj kepadaku. Mi'raj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku. Maknanya adalah peribadatannya hanya ditujukan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Begitu juga di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, Allah berkalam hakikat kepada beliau, aku telah bersumpah bahwa tiadalah aku didapati melainkan di dalam sholat. Nah, itu tandanya bahwa keridhaan Allah hanya diperoleh bagi orang-orang yang mau melakukan perintah Allah. Salah satunya adalah hal yang Allah wajibkan berupa sholat. Kemudian perkataan sesat lainnya dari mereka para pendurhaka itu, yaitu mereka berkata nyawa adalah Allah, yang hal itu bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Di dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Mereka para pendurhaka itu buta hatinya, tidak bisa mengambil hikmah dari firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, ingin Allah itu menampakkan dirinya, maka di dalam surat Al-A'raf ayat 143 Allah berfirman, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Kalau misalkan gunung saja hancur ketika akan dinampakkan keagungannya, apalagi badan manusia yang sangat kecil daripada gunung. Nah, itu berarti nyawa bukanlah Allah. Dan dalil yang lain supaya bisa meyakinkan, supaya orang-orang awam tersebut lagi pendurhaka itu
mengimani, mempercayai bahwa nyawa itu bukanlah Allah. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Nah ini, bayangkan, kalau misalkan nyawa itu adalah Allah, bagaimana mungkin malaikat mencabut nyawa tersebut? Itu kan sudah fatal, sudah mengecilkan Allah. Ucapan-ucapan mereka yang pendurhaka itu. Selain itu di dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah Ta'ala berfirman, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah, Allah berkalam hakikat. Akulah Allah yang maha suci yang tidak dapat dimasuki dan dijumpai oleh tubuh-tubuh. Di dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah, Allah berkalam kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai penolong agung, akulah pencipta tempat dan aku tidak memiliki tempat. Itu berarti zat Allah tidak bisa diliputi oleh apapun, tidak berada di dalam atau di luar sesuatu. Dan juga bisa ditarik kesimpulan bahwa zat Allah itu berbeda dengan ruh manusia, berbeda dengan nyawa. Dan perkataan sesat lainnya dari mereka, para pendurhaka itu, yaitu ada yang menyebarkan pemahaman bahwa sholat itu tidak perlu membaca apapun. Dia menganggap itu perbuatan syirik. Hal tersebut bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sebenarnya masih banyak lagi kesesatan yang mereka katakan tentang ilmu ma'rifat, tentang ilmu hakikat. Ilmu ma'rifat ada memang, ilmu hakikat juga ada. Cuman yang salah itu adalah mereka, orang-orang awam, orang-orang yang bodoh, bukan orang yang bertakwa, bicara ngawur tanpa hujah yang hakiki. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara-saudariku agar berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Karena sekarang ini fitnah dajjal, ujian kebodohan sudah terjadi di mana-mana. Banyak orang bodoh berani bicara agama, akhirnya menyesatkan orang lain. Hati-hati, jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Dan saya ingatkan bagi siapa saja yang hobinya bicara makrifat tanpa memahami landasan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang apa yang dibicarakannya itu, ingatlah ancaman Allah pada surat An-Nur ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ingat juga sabda Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Ingatlah juga anjuran Nabi Muhammad, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah. Kalau masih ada yang membantah dan tidak mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, maka ingat ancaman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Semoga hal ini menjadi suatu peringatan yang disimpan baik-baik untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan diberitahukan kepada orang-orang, teman-teman, saudara yang masih hobinya membicarakan makrifat tanpa kebenaran hakiki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.